Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang sel volta. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Suci Mariam Saskirana. Saya Muhammad Nurul, saya Damar Ramadan, saya Amrul. Saya Rasa Dinda Satila. Lalu materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah definisi sel volta, lalu ada prinsip kerja sel volta, serta pemanfaatan sel volta. Saya mulai dari definisi sel volta. Apa sih sel volta? Sel volta itu atau sel galvani adalah suatu sel elektrokimia yang terdiri atas dua buah elektrode yang dapat menghasilkan energi listrik akibat terjadinya reaksi redoks secara spontan pada kedua elektrode tersebut. Sel galvani yaitu sel yang menghasilkan arus listrik. Pada sel galvani, anoda berfungsi sebagai elektroda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Arus listrik mengalir dari katoda menuju anoda. Reaksi kimia yang terjadi pada sel galvani berlangsung secara spontan. Next. Selanjutnya itu prinsip kerja sel volta. Jadi teman-teman, di sini kita punya dua tabung larutan elektrolit. Yang pertama itu berisi ZnSO4 dan yang kedua adalah CuSO4. Nah, larutan ini kita masukin dua buah besi logam yaitu Zn dan Cu. Nah, karena dua larutan ini dihubungkan juga sama jembatan garam dan kawat voltmeter, karena Zn ini lebih aktif dari Cu, maka Zn ini akan melepas dua elektron, dan elektron ini akan migrasi pindah dan ditangkap oleh sama Cu2, dan lama kelamaan itu Cu2 ini bakal kekurangan elektron, dan sebaliknya yang ini Zn-nya bakal kelebihan. Fungsi jembatan garam di sini di mana Na positif dia bakal migrasi ke larutan CuSO4, dan sedangkan Cl negatif akan bermigrasi ke larutan ZnSO4, yaitu untuk menjaga netralnya larutan. Nah, reaksi ini tuh bakal terjadi terus-menerus sampai hingga antara logam Zn atau ion Cu itu habis. Selanjutnya, setelah mengetahui prinsip kerja dari sel volta, saya akan menjelaskan penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Sel volta adalah alat mengubah energi dunia menjadi energi listrik melalui reaksi elektrokimia. Pemanfaatan sel volta dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi, termasuk pemanfaatan sel volta. Yang pertama, sel aki. Aki adalah jenis baterai yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Aki menjadi pilihan praktis karena mampu menghasilkan energi listrik yang cukup besar dan dapat diisi ulang. Sel aki terdiri atas anoda timbal dan katoda timbal dioksida. Pada katoda terjadi reaksi reduksi, sementara pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Yang kedua ada sel kering atau baterai. Baterai kering pertama kali ditemukan Liebniz yang mendapatkan paten atas penemuannya di tahun 1866. Sel kering terdiri atas suatu silinder seng yang berisi campuran batu kawi, salmiakki, karbon, dan sedikit air. Seng berfungsi sebagai anoda, sedangkan katoda digunakan elektroda inert yaitu grafit yang dicelupkan ke dalam pasta. Pasta di sini berfungsi sebagai oksidator. Selain sebagai anoda, juga berguna untuk wadah komponen dalam baterai. Yang ketiga ada baterai alkali. Ditinjau dari namanya, komponen baterai ini mengandung unsur alkali. Susunan baterai alkali berbeda dengan baterai kering, dan baterai alkali juga dua kali lebih besar daripada baterai kering. Reaksi redoks yang terjadi pada baterai alkali prinsipnya sama dengan baterai kering, yaitu oksidasi logam, seng, dan reduksi maka dioksida. Namun hasil yang terjadi berbeda dikarenakan baterai alkali melibatkan ion hidroksida dan pasta KOH. Contoh penggunaan baterai alkali adalah alat tape recorder dan kamera. Yang keempat ada baterai litium. Baterai litium merupakan unsur yang lebih banyak ada dalam bentuk ionnya pada sebuah larutan.
dan litium dioksida sebagai katoda dengan elektrolit berupa garam. Garam litium. Contoh benda yang menggunakan jenis baterai litium adalah handphone dan laptop. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.